kabar semuanya? Apa? Nggak kedengeran. Apa kabar hari ini? Oh, luar biasa. Kak Velita apa kabar? Luar biasa. Oke, Kak Desi nggak ditanya, Kak. Kak Desi apa kabarnya? Luar biasa. Ih, Kak Desi sedih loh, nggak ditanya Ih, loh. jangan dong. Kak Desi sedih Kan loh. ini hari Minggu, kita baru bangun pagi. Oh iya, udah mandi, betul. udah sarapan, harus semangat dong. Betul, harus semangat, harus loncat-loncat. Kak, kita jumpa lagi hari ini. Hari ini tanggal 1 diperingati hari raya apa? Hari Raya Orang Kudus. Orang Kudus, yakin? Hari raya Orang Kudus nih yakin? Peringatan Hari Orang Kudus, Kak. Oke, peringatan hari raya Orang Kudus. Sebelum bacaan Injil, sebelum masuk ke nonton video bareng ya Kak, kita mau joget-joget dulu. Mau nggak? Mau dong. Mau. Yang ada di rumah harus bangkit berdiri, nggak boleh duduk-duduk ya. Kita mau joget bareng. Bisa ya? Bisa dong, seperti biasa ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Yeay, kita udah dengerin lagu, tadi lagunya bagus banget Kak. Bagus sekali lagunya. Tadi tentang apa ya Kak lagunya? Tentang baca kitab suci. Baca kitab suci dan doa Tiap hari. hari. Tadi kita sudah dengar lagunya baca kitab suci, tapi doanya juga belum Kak. Iya ya. Doanya harus belum. doa dulu. Berarti kita harus berdoa. Kalau mau berdoa, tangannya dilipat, duduk yang manis, matanya ditutup. Mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih atas teladan yang ditunjukkan oleh hidup para santo dan santa. Bantulah kami agar mampu mengikuti jejak hidup mereka dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tadi sudah doa pembukaan. Berarti kita mau masuk dalam apa Kak? Kita sekarang mau mendengarkan Injil. Iya betul, mau mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini agak susah dek, jadi minta bantuan mama dan papa untuk buka sama-sama ya kak. Iya. Baca kitab sucinya harus sama-sama dengan mama dan papa. Pasti mama dan papa mau bantu, bujuk ya kak. Iya, harus dibujuk dong. ya. Kak, bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 5
ayat 1 sampai dengan 12. Kak Desi ulangi ya, adik-adik di rumah, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Berapa Kak? Ayat 1 sampai dengan 12. Iya, Kak Desi dan Kak Felita akan baca. Dengarkan baik-baik di rumah, siapkan Alkitabnya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kak, tadi kita sudah dengarkan bacaan Injil hari ini dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tentang khotbah di bukit atau ucapan bahagia ya Kak. Kalau mau ucapan bahagianya lebih dimengerti, kita mau nonton video Kak. Wih, video apa tuh Kak? Pasti seru Kak. Mau kan? Mau. Adik-adik di rumah mau nonton video bareng-bareng ya sama kakak-kakak di sini. Kita mau dengerin baik-baik. Nanti Kak Desi mau kasih pertanyaan. Ya Kak? Iya dong. Harus dilihat baik-baik. Oke, kita tonton videonya ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jaga sikapnya, duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita perhatikan ceritanya baik-baik ya. Teresia Martin lahir pada 2 Januari 1873 dari pasangan Louis Martin dan Zélie Guérin dari Alencon, Prancis, sebagai yang bungsu dari 9 bersaudara. Teresia berkembang dalam suasana kehidupan keluarga yang religius. Dia mendapat sapaan istimewa dari sang ayah, yaitu Ratu Kecil. Di saat ia masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian, ibunya meninggal akibat kanker payudara yang merenggut nyawanya. Saat itu, Teresia baru berusia 4 tahun. Selanjutnya, ia mengangkat Pauline, kakak sulungnya, menjadi ibu. Baginya, Louis Martin beserta anak-anak memutuskan untuk pindah ke kota Lisieux agar lebih dekat dengan keluarga istrinya. Tanggal 8 Mei 1884, Teresia menerima komuni pertama, suatu peristiwa yang sangat berbahagia dalam hidupnya. Karena ia mengakui bahwa ia mendapat kecupan cinta dari Tuhan Yesus. Ia juga menyadari akan kata-kata yang diucapkan Mary pada persiapan menyambut komuni pertama, yaitu tentang penderitaan, yang kemudian dan meyakinkan dia bahwa Yesus menciptakan banyak salib yang harus dipikul. Ketika Teresia berusia 14 tahun, segalanya berubah. Hal ini terjadi setelah misa malam Natal. Allah mengubah hatinya dengan begitu cepat. Anak-anak yang ia miliki luntur dan menghilang dari dalam dirinya.
sehingga Teresia menjadi anak yang lebih dewasa dan membuat ia ingin bergabung dalam kehidupan Karmel karena ia ingin mencintai Allah dan melayani sesama. Ia juga ingin mengabdikan diri untuk berdoa bagi dunia. Kerinduan untuk masuk biara semakin kuat di dalam hati Teresia. Jeritan Yesus disalib, "Aku haus," dan permintaan Yesus kepada wanita Samaria, "Berilah aku minum," bergema dalam lubuk hati Teresia. Namun Teresia harus mengalami banyak kesulitan, antara lain pamannya, superior biara Karmel, dan uskup setempat yang tidak mengizinkan karena Teresia belum cukup umur. Mendapat tantangan silih berganti, Teresia tidak putus asa, lalu dia terus berusaha. Setelah dia melalui perjuangan yang cukup panjang, kesempatan tiba. Ia berziarah bersama ayah dan keluarganya ke Roma pada 20 November 1887. Dalam audiensi pribadi dengan Paus Cleof ke-13, ia meminta agar dibolehkan masuk ke Karmel pada usia 15 tahun. Jawaban Bapak Paus memberi angin segar bagi perjuangan Teresia. "Baik anakku, engkau akan masuk Karmel kalau Allah yang baik menghendakinya." Air mata berlinang membasahi pipi remaja Teresia begitu mendengar jawaban Paus. Pada 9 April 1988, ketika Teresia 15 tahun, Teresia resmi masuk biara Karmel Taberkasut OCD di Lisieux. Tujuannya adalah hanya untuk mencintai Yesus dan untuk membuat Yesus dicintai melalui hidup, doa, dan mati raga. Keinginannya tercapai, tetapi penderitaan seakan tak pernah berhenti menghampiri hidupnya. Penyakit TBC menyerang dengan hebat. Allah menghendaki agar pikiran surga yang sebelumnya telah memberikan sukacita yang besar menjadi suatu sumber perjuangan dan derita. Bayangan mengenai surga terasa gelap. Yesus yang semula alami dan gambarkan sebagai mempelai cintanya seakan lenyap, tertutup kabut tebal. Ia sungguh mengalami kekosongan yang cukup hebat. Meski begitu, aura kekudusan tidak menghilang dari dirinya, hingga ia berkata di balik kabut itu, "Masih ada sinar matahari, matahari tetap bersinar meski sekarang ditutupi kabut." Melihat keadaan yang semakin lemah, pada tanggal 8 Juli 1897, ia dipindahkan ke kamar khusus orang sakit. Dan pada tanggal 9 Agustus, ia menerima komuni kudus untuk terakhir kalinya. Akhirnya, pada tanggal 30 September 1897, pada masa usia yang masih muda, yaitu 24 tahun, Teresia menghembuskan nafas terakhirnya di biara Karmel OCD Lisieux, Prancis. Adik-adik, tadi kita baru saja selesai menonton video kisah hidup salah satu orang suci. Ayo Kak, video tentang orang sucinya siapa tadi namanya? Aduh, kok lupa namanya. Adik-adik ada yang inget gak sih? Wah, ayo. Oh, aku baru inget Kak. Siapa? Tadi kita habis menonton kisah hidup Santa Teresia dari Taman Kanak-Kanak Yesus. Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Dek, Kak, hari ini pas banget. Tuhan Yesus mau mengajak kita belajar menjadi orang kudus. Atau Santa Santo yang tadi kita tonton tadi, salah satunya Santa Teresia. Ya, gimana sih Kak cara hidup orang kudus?
Orang hidup orang kudus itu biasanya mereka rajin berdoa. Iya, rajin rajin- berdoa. ra- Kapan aja tuh Kak? Kalau bangun pagi, mau setiap melakukan sesuatu, mau Betul. makan, Betul. mau tidur, Betul. Apalagi ya Kak, bina iman bisa nggak Kak? bisa dong. Bisa ya, karena sekarang di rumah berarti bina iman online tiap minggu. Lalu kalau misa, Santa Teresia tadi seneng banget loh misa. Seneng soalnya Seneng ya? ketemu Tuhan Yesus. Iya, dia sangat cinta dengan perayaan Ekaristi. Jadi adik-adik juga diajak sama Tuhan Yesus hari ini seperti Santa Teresia. Harus ikut perayaan Ekaristi tiap hari Minggu. Lalu apalagi Kak kalau mau jadi orang kudus? Kalau mau jadi orang kudus, kita tuh harus selalu bersyukur sama apa saja yang Tuhan Betul. berikan. Kayak contohnya hal kecil, hari ini aku habis mandi, bisa sarapan, itu sudah sesuatu yang bisa kita syukurin. Kak Desi jadi gemuk juga syukur Kak. Iya dong. Harus disyukuri, nggak bisa kurus-kurus ya Kak. Nggak apa-apa, berarti makannya enak-enak. Enak. Biarpun tahu tempe ya Kak, harus bersyukur loh. Adik-adik di rumah harus bersyukur. Biarpun makan tahu tempe juga harus bersyukur. Kan mau hidup seperti orang kudus kan? Iya dong. Iya kan? Berarti hari ini kita sudah banyak belajar. Hari ini banyak belajar ucapan bahagia Yesus di bukit. Ada 10. Coba. Berarti kalau misalkan gak usah 10 dulu deh Kak, hanya misalkan 2 dulu deh dilaksanain tiap minggu gitu, tiap hari ya. Misalkan doa tiap hari ya Kak, mau tidur, mau bangun tidur, Mau makan atau sebelum makan. Kita doa bareng-bareng, terus minta bantuan mama di checklist. Misalkan hari Senin, adik-adik di rumah sudah doa pagi, doa malam di checklist. Sudah. Doa makan atau sebelum makan di checklist. Sudah ya. Kak, kalau sudah begitu berarti ada satu lagi tugasnya. Apa tuh Kak? Harus ini. Kita harus coba kenali Santo Santa pelindung kita. Wah, Ya, Kak Felita jangan-jangan nggak tahu Santa pelindungnya apa? tahu dong Kak. Tahu? Tahu apa Kak? Coba. Aku Santa pelindungnya Santa Gertrudis. Santa apa? Gertrudis. Gertrudis. Diperingatinya kapan Kak? Diperingatinya setiap tanggal 16 November. Oh, setiap tanggal 16 November. Lalu diingat sebagai Santa apa? Santa pelindung para ibu hamil. Jadi biasanya ibu-ibu yang hamil berdoanya kepada Santa Gertrudis biar disampaikan kepada Tuhan. Iya, berdoanya minta bantuan sama Santa Gertrudis. Kalau Kak Desi, Santa Teresia kebetulan yang tadi kita tonton tadi diperingati setiap tanggal 1 Oktober, ya. Nah, tugasnya adik-adik di rumah tanya mama dan papa. Mah, Santo atau Santa pelindung aku siapa sih? Santo dan Santa pelindung itu nama baptis adik-adik ya. Pada waktu bayi atau pada waktu berumur kecil, masih kecil biasanya dibaptis. Nah itu nama Santo Santa pelindung. Ditanya mamanya, lalu diapain Kak? Habis itu kita cari dong Santo Santa pelindung kita itu dia melindungi apa sih, kayak Tanggal contohnya. peringatannya. Iya. Lalu dia dikenal sebagai Santo atau Santa apa? Dikirimkan cerita singkatnya ke video ya Kak. Iya, Cerita singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya Kak. 1 menit cukup ya. Nanti minta bantuan mama dan papa ceritakan tentang Santo dan Santanya. jangan lupa di videonya nanti perkenalkan diri. Soalnya setelah nanti dikumpulkan, videonya akan diupload di akun Facebook serta Instagramnya Bia. Wah, nanti Kak Desi banyak tahu tentang Santo dan Santa lagi Kak. Kita sekalian belajar, Kak. Betul, sekalian belajar ya. Ingat ya tugasnya berarti di rumah mau meneladan hidup orang kudus tadi, doanya tiap pagi atau malam minta bantuan mama di checklist Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Lalu yang tugas keduanya tadi apa Kak? Tentang Santo dan Santa pelindung ya, dikirimkan. Segera ditunggu. Biasanya dikirim ke Kaprisil. Oke. Setelah ini tadi Kak kita sudah nyanyi-nyanyi.
sudah baca kitab suci, sudah doa, sudah tonton video tentang Santa Teresia. Ada satu lagi, Kak. Apa lagi sih? Aku punya aktivitas loh. Ah. Aku punya aktivitas apa ya? Kakak bisa tebak nggak? Kayaknya enggak deh. Aduh, gimana sih? Nggak Nih dia. Apa sih? Bentuknya kayak kenal gitu nggak sih, Kak? Oh, itu bentuknya apa ya, Kak? Yang ada di kebun, terus berwarna-warni gitu, Kak. Biasanya Di wangi kebun? juga. Di kebun warna-warni apa kira-kira? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kak Desi nggak tahu, Kak. Ah, Kakak, ini namanya bunga. Tapi Mau bikin bunga. iya, jadi di setiap kelopak bunganya nanti kita tulis ayat dari Sabda Bahagia yang ada di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Seperti contohnya, kita mau tulis ayat 8 di sini nih. Nih yang aku tunjuk di sini nih. Isinya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Setelah semuanya ditulis di kelopak bunga, kalian bisa hias kayak dikasih wajah senyum dan dikasih warna-warni. Oh, berarti gini ya, Kak. Berarti tadi adik-adik harus tulis 10 sabda bahagia itu di setiap kelopak ya? Iya, betul. Oke, tadi Kak Velita contohnya tadi ayat keberapa tuh, Kak? Ayat 8, Kak. Ayat ke-8 ditulis. Tadi apa ya sabdanya? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti nanti tugas adik-adik cari ayat sabda berikutnya apa ya? Atau sabda sebelumnya apa? Ditulis di setiap kelopak bunganya. Lalu di tengah-tengahnya isi apa, Kak? Di tengah-tengahnya digambar muka yang senyum. Terus jangan lupa ditulis Matius 5 ayat 1 sampai 12 biar nanti kalau Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Biar nanti kalau adik-adik mau baca lagi, adik-adik tahu oh ini dari ayat apa. Oh, gini Kak, sekalian. Kalau tadi Kak Velita seneng dengan ayat yang ke-8, adik-adik nanti tulis ayat yang keberapa yang seneng, dikasih warna yang berbeda, misalkan spidolnya warna hijau, warna biru. Boleh tuh, Kak. Yang lainnya hitam, ya? Boleh ya? Oke, sekarang tadi sudah ya Kak, sudah kita ingat-ingat dulu kegiatan kita hari ini Kak. Sudah nyanyi ya Kak? Sudah dong. Sudah. Baca kitab suci sudah? Sudah dong. Doa sudah ya tadi ya Kak? Sudah dong. Sudah. Lalu apa lagi ya? Nonton video, Oh Kak. iya, nonton videonya sudah tadi tentang Santo Santa. Tugas kita minggu ini di rumah sudah ya? Sudah. Sudah. Berarti saatnya kita tutup acara hari ini. Pertemuan kita hari ini harus selesai. Minggu depan ketemu. Oh iya Kak, minggu depan itu kalau nggak salah kita misa bareng. Misa bareng anak-anak. Ya, adik-adik harus ingat jam 11 siang harus ingat kita mau misa bareng. Rindukan, sudah lama ya Romo, kita nggak dengar Romo sapa adik-adik semua ya. Berarti tanggal 8 November ingat ya Kak? Iya, jam 11 siang ya. Jam 11 siang. Jangan sampai telat. Jam 11 siang, jangan sampai telat. Bilang sama mama, mama isiin kuota ya untuk nonton, untuk ikut perayaan Ekaristi, bukan nonton. Ikut perayaan Ekaristi, ya? Oke? Sekarang kita tutup dengan doa. Mari, kalau mau doa tadi gimana? Tangannya dilipat, kakinya dilipat, duduk yang manis, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami ingin menjadi santo dan santa lewat perbuatan-perbuatan kecil yang dapat kami lakukan setiap hari. Bimbinglah kami untuk melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Dadah.
Lebih tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,